Assalamualaikum Kerenyes Mania, banyak sekali teman-teman yang menanyakan tema ini di judul di atas, sambung karaoke prosesor seperti Asle K Pro atau Asle Super K ke mixer, itu bisa nggak sih Mas? Kalau teman-teman nanyanya bisa nggak sih, jawabannya bisa aja. Kenapa nggak bisa? Yang penting teman-teman sambungin, tahu cara sambungnya ya bisa. Cuman apakah itu rekomendasi Mas Ari atau tidak? Maka tentunya yang tidak profesional itu bukan rekomendasi Mas Ari. Saya tidak suka menyambungkan mixer ketemu mixer, apalagi ini kan lubang inputnya adalah mikrofon. Mikrofon yang peruntukannya untuk mikrofon juga, bukan diisi dengan sinyal dari mixer. Itu penjelasan dari saya. Kalau mau bisa atau tidak bisa nanti akan saya praktekkan, bisa-bisa aja, kenapa nggak bisa ya. Tapi teman-teman harus melakukan beberapa hal nanti yang akan saya tunjukkan. Jadi solusi yang paling saya rekomendasikan ya, kalau teman-teman mau mendengarkan saya, biasanya teman-teman nggak mau mendengarkan saya sih. Kalau pakai Asle Super K, ini kan lubang inputnya cuma 2 mic, kurang banyak mikrofonnya. Biasanya kan gitu permasalahannya. Saya mau karaoke 8 orang, itu karaoke apa paduan suara. Kalau teman-teman mau butuh input mikrofon yang lebih banyak, teman-teman beli mikrofon wireless RT Super 400. Satu lubang ini bisa diisi dengan 4 wireless mikrofon ya. RT Super 400 itu isinya 4. Teman-teman colokin sini dan kualitas suaranya udah bagus banget karena di RT Super 400 ada EQ digitalnya di masing-masing channel mikrofonnya. Colokin ke sini isi 4. Nah ini kan ada dua lubang mic ya. Nah nanti teman-teman colokin ke sini mikrofon yang satu lagi, teman-teman beli RT Super 400 jumlahnya 2 receiver tancepin ke sini, satunya ke sini. Ini isi 4 ya, yang sebelah kiri isi 4, yang sebelah kanan ini juga isi 4 mikrofon wireless. Sudah 8 orang bisa nyanyi bareng ya. Tinggal dinyalakan aja mikrofon wirelessnya dan nyanyi. Teman-teman sudah bisa karaoke berdelapan, tidak perlu pakai mixer segala ya. Nah, bagaimana kalau pakai mixer? Saya udah terlanjur beli mixer. Sebetulnya rekomendasinya dijual aja. Kalau teman-teman pakai ini sama pakai ini, karena akan satu itu jadi mubazir ya. Ini sudah mixer juga, ini juga mixer. Ini bisa untuk karaoke, ini juga bisa untuk karaoke. Jadi pilih salah satu aja menurut saya. Tapi kalau teman-teman maksa gimana sih caranya sambungin, udah jelasin aja, nggak usah banyak bancrit. Oke, kita akan sambungin. Di sini teman-teman membutuhkan kabel untuk menyambungkan dari asli prosesor ke mixer. Jadi konsepnya bukan dari prosesor menuju mixer, tapi dari mixer menuju prosesor karena butuh input mikrofon lebih banyak kan kalian maunya. Nah, Asle K Pro atau Super K ini harus terakhir sebelum masuk ke amplifier. Kenapa? Karena Asle Super K atau K Pro ini ada fungsi DLMS-nya, ada crossover, ada delay, kemudian ada kompresor dan lain sebagainya, limiter, itu adanya di sini. Mixer kan nggak ada, jadi dia yang terakhir sebelum masuk ke speaker aktif atau ke amplifier teman-teman. Nah teman-teman bisa ambil output mana aja, misalkan dari stereo output atau aux atau dari XLR, bebas saja. Teman-teman mau pakai XLR colokin ke sini, ujung satunya Akai juga boleh. Ini saya pakai kabel Akai. Bagus mana Mas? Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek, sama-sama aja. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek, kan yang dipakai juga cuma 2 kan. Mau pakai XLR ngotot pakai XLR ke Akai ya nggak ada bedanya, suaranya sama-sama aja. Jangan berhalusinasi ngayal yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau input sana itu cuma pakai 2 pin, teman-teman pakai 3 pin di sini, yang satunya itu pasti nggak dipakai, di grounding. Jadi ngotot, oh XLR balance lebih bagus, ya ketemu siapa? Kalau ketemu lubang Akai unbalance, nggak ada gunanya teman-teman pakai XLR. Jadi lebih efisien pakai kabel Akai seperti ini kan, nggak banyak cincong gitu, lebih simple. Kemudian untuk menyambungkan mikrofon ke mixer pakai XLR seperti biasa. Nah, di sini
akan saya kasih tahu sesuatu hal yang teman-teman mungkin belum paham, apa itu sirkulasi tegangan dan grounding loop. Ini karena menggunakan power supply yang berbeda ya, sama-sama pakai SMPS. Sistem switching, sistem SMPS itu kalau dia berbeda mekanisme dan tidak menerapkan sistem isolation akan terjadi seperti ini. Ada noise-nya bersifat listrik ripple gitu ya. Dan ini nggak bisa disembuhin walaupun Super K ini ada noise gate. Jadi ketika saya ngomong itu ada sedikit noise ya, ada sedikit noise. Oke. Dan ini ditambah lagi hujan rintik-rintik. Ada sedikit noise. Ini kalau kita nggak sambungin mixer. Ini mikrofon saja. Jadi mixer tidak tersambung. Ini mixer tersambung. Jadi seperti ini ya, ada sedikit grounding. Ini mixernya lumayan bersih. Ya, mixer ini bersih dibanding mixer-mixer lain. Kalau teman-teman pakai mixer lain pasti akan mengalami noise yang lebih parah lagi ya. Pasti mengalami noise yang lebih parah lagi. Ini yang pakai bersih aja masih ada noise. Kenapa? Karena kita nyambungin line output menuju mikrofon input. Biasanya akan terjadi seperti ini, noise floor-nya keangkat banget gitu ya. Tapi masih bisa. Kalau teman-teman bisa mentolerir atau mentoleransi, noise ini kecil banget ya Mas Ari, lebay banget. Oke, teman-teman bisa gunakan. Sekarang kita cobain suara dari mixer ya. Dan tentunya dengan menggunakan mixer karakternya menjadi lebih terangkat ya, apalagi preamp mixernya bagus. Karakternya menjadi terangkat banget seperti ini, gainnya juga lebih berlipat-lipat. Nah, di sini ada satu hal yang teman-teman perlu garis bawahi, bahwa kalau kita menggunakan mixer ini kan gainnya besar, maka di Ashley Super K atau Ashley K Pro-nya ini gainnya harus dikecilin banget ya, gainnya harus dikecilkan. Yang perlu kalian perhatikan dan garis bawahi sekali di sini adalah teman-teman wajib menurunkan gain daripada input mikrofon ini seminimal mungkin. Jadi antara noise dengan signal itu jaraknya menjadi jauh. Istilahnya signal to noise rasionya menjadi efektif gitu ya. Ini kalau nggak diturunkan. Ini kita turunkan pelan-pelan. 1 2 1 2 1 2. 1 2 3 dicoba tes 1 2 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sampai ketemu gain yang cukup baik, sinyalnya udah keluar, noise-nya minim. Itu adalah posisi settingan yang pas. Pelan-pelan aja. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Jadi diturunin ya. Ini diturunin. Tadinya kan dia posisi jam 12, diturunin kira-kira jam setengah 8. Jadi untuk nyambungin Ashley Super K ke mixer ini bisa. Yang penting teman-teman beli mixer yang sangat bersih dari noise. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oke. Karakternya menjadi memang lebih luar biasa menonjol ya, karena preamp dari mixer. Ini tergantung mixernya, sekali lagi tergantung mixer. Mas kok noise mas? Ini saya kasih tahu noise-nya kenapa ini. Noise kresek-kresek itu karena hujan. Jadi di sini lagi hujan teman-teman dari pagi sampai siang. Cuma kalau saya nggak bikin videonya nggak jadi juga, udah biarin aja lah. Jadi noise-nya karena hujan, terserah mau percaya atau enggak. Apalagi atapnya asbes begini ya, sudah pasti berisik. Tapi masih nggak ada masalah, karena kita sudah bisa memainkan signal to noise ratio
Walaupun hujan deras begini nggak ada masalah, masih bisa karaokean. Jadi buat teman-teman yang mau nyambungin karaoke prosesor seperti Super K atau K Pro ke mixer, caranya seperti itu. Teman-teman bisa ambil dari lubang main out, lubang phones, lubang aux, bebas-bebas saja. Dan jangan nyalakan efeknya, karena efek dari Super K udah saya setting kerenyes banget. Nanti kalau ditambahin efek dari mixer malah nggak karu-karuan ya. Jangan buka efek di mixer karena efeknya langsung dari sana semua. Kita hanya ambil preamp-nya saja. Kemudian karakter suaranya teman-teman bisa nilai sendiri. Nanti masing-masing mixer itu hasilnya akan jauh-jauh berbeda ya. Antara tipe 1 ataupun merek 1 dengan merek yang lainnya. Hasilnya akan bervariasi. Jadi resiko ya di tangan teman-teman sendiri kan. Teman-teman sendiri yang memilih mixernya. Saya nggak merekomendasikan mixer itu, teman-teman tetap beli itu juga ya. Ya itu resiko teman-teman. Jadi kalau noise jangan teriak-teriak di channel ini. Mas saya udah nyambungin Super K ke mixer merek bla 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 bla, tipe bla 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 bla, tapi noise banget, gimana ya cara ngatasinya? Ya kalau udah noise-nya noise bersifat noise listrik, bukan desis biasa tapi nging seng tet. Nah itu udah nggak ada obat teman-teman, nggak ada obat itu. Noise gate juga nggak akan nolong karena itu akan sangat mengganggu. Tapi kalau noise-nya cuma bersifat desis atau bersih-bersih aja seperti ini, cuma ini karena lagi hujan, jadi ada suara kemeresek dari asbes. Ini masih tergolong ultra low noise, jadi masih aman-aman aja. Cuma memang ada sirkulasi tegangan, itu yang teman-teman wajib ketahui karena kita menyambungkan dua alat yang berbeda, memiliki power supply masing-masing. Itu pasti akan ada looping. Jadi gitu ya teman-teman. Yang penting mixernya dipilih yang bagus. Di sini saya menggunakan Recording Tech Premiere 4 untuk percobaan ini karena kalau nyoba yang lain nanti nggak jadi-jadi videonya karena udah noise listrik tambah lagi noise hujan, nanti videonya makin nggak jelas gitu ya pesan yang mau disampaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menyambungkan mixer ke Super K karaoke prosesor. Kalau teman-teman tertarik dengan asli Super K, link pembelian ada di bawah video ini. Atau teman-teman tertarik dengan mixernya Recording Tech Premiere 4, link pembelian juga ada di bawah video ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih, subscribe dong biar gak ketinggalan info. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.